La haula wala quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam rangkaian sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis ilmu. Majelis ilmu yang kita pilih di masjid ini yaitu tentang akidah, dan materi yang saya sampaikan adalah materi yang paling dasar, yaitu tentang 3 prinsip pokok dalam kehidupan seorang muslim, yaitu yang pertama ma'rifatul abdi rabbahu, seorang hamba yang harus kenal dengan Rabbnya, wa dinahu, dan harus kenal dengan agamanya, wa nabiyahu, dan harus kenal dengan nabinya. Dan terkait dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengenal Allah dalam rububiyahnya, Allah sebagai Rabb, dan kemudian kita harus mengenal Allah sebagai pecah kelas baterainya ya. Dan kita harus mengenal Allah sebagai ilah. Itu yang pertemuan yang lalu kita pernah atau sudah membahasnya juga. Dan kemudian kita pada pagi hari ini berusaha mempelajari tentang nama dan sifat-sifat Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum sampai ke situ saya mengulas sedikit tentang mengenal Allah dalam rububiyahnya. Kita memahami kalau Allah itu adalah Rabb kita, dan makna Rabb itu lebih dalam, lebih luas daripada terjemahan Indonesia yang hanya diterjemahkan sebagai Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabb lalu kita ulang-ulang minimal sehari 17 kali alhamdulillahirabbil alamin. Dan mungkin ketika jenengan makan, minum, mungkin jenengan bangun tidur, jenengan juga mengucapkan itu, termasuk mungkin zikir, wirid, alhamdulillah, dan seterusnya. Maka ketika kita mengucapkan Rabbun, maka maknanya adalah Al-Khaliq, yaitu menciptakan. Kemudian Al-Malik, maknanya adalah yang memiliki. Kemudian Al-Mutabbir, yang mengatur. Termasuk di situ adalah Ar-Razzaq, yang memberikan rezeki, dan seterusnya. Oleh karena itu maka semua bentuk perbuatan seorang Tuhan itu hanya Allah yang bisa melakukan. Makanya Allah mengklaim banyak tentang penciptaan kita, penciptaan Adam, penciptaan kita di dalam perut kita, penciptaan semua makhluk, penciptaan matahari dan bulan, sampai Allah mengatakan wala tasjudu lisamsi wala lil qamar, jangan pernah kamu sujud pada matahari dan bulan. Dan pemahaman tentang rububiyah ini orang ateis di sini gagal. Untuk orang ateis gagal karena dia untuk menemukan Tuhan aja dia bingung, tidak ketemu, bahkan tidak mau mengakui siapapun menjadi Tuhan. Tapi begitu kemudian terjadi gempa bumi, bencana alam, mereka teriak-teriak menyebut nama Tuhan. Maka inilah kebingungan orang ateis. Adapun orang musyrik, mereka ketika ditanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Kemudian orang Nasrani pun kalau ditanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah dengan bahasa mereka. Nah, kegagalan orang-orang itu adalah di masalah pengakuan Allah sebagai Al-Ilah, sehingga itu yang disebut sebagai uluhiyah. Artinya menempatkan Allah sebagai satu-satunya yang disembah. Inilah di sini mereka gagal. Mereka mengakui Allah itu sebagai Rabb, sebagai Tuhan kalau diterjemahkan umumnya. Tapi begitu ada masalah lari ke dukun, begitu ada masalah lari ke pesugihan, begitu ada keinginan tertentu lari ke orang yang katanya paranormal, ini enggak normal gitu kan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim tidak boleh gagal paham di situ. Karena ketika kita sudah mengakui Allah itu sebagai Rabb, maka dalam bentuk penghambaan apapun bentuknya, apakah rasa takut, berharap, berdoa, meminta, itu harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada di satu kampung itu mau memasukkan jenazah ke kuburan itu tukang gali kubur itu minta sajen untuk bedah lemah itu. Kan kurang gawean itu. Artinya ketika kita mau merenung siapa yang menciptakan langit dan bumi, bahkan mereka pun kerjanya ya Allah, lah ngopo kok ndak arep duduk lemahnya ndak golek sajen. Begitu pula sebagian petani
Itu ketika dia tahu siapa yang menurunkan hujan, siapa yang menumbuhkan padinya, dia menjawab Allah. Tapi barnandur pari ini kok sebagian mereka harus dipakai saja. Kalau nggak disajen nih katanya nanti ndak orang panen gitu kan. Maka hal-hal seperti ini kan nggak nyambung gitu. Siapa yang beri rezeki kita? Kenapa kok kemudian kita malah takut kepada yang lain? Maka sebagian nelayan juga melakukan gitu ketika ditanya siapa yang menciptakan lautan dan segala isinya, Allah. Tapi begitu mereka kemudian ke laut, mereka khawatir nanti nggak selamat, akhirnya nyari ndas kebu atau ndas sapi. Atau kemudian sebagian mereka melakukan itu dalam rangka biar mendapatkan ikan yang banyak. Maka semua ini nggak nyambung gitu, nggak nyambung. Sama halnya dengan kita sebagai laki-laki kepala rumah tangga bekerja pulang capek gitu kan. Maka sampai rumah gitu kan, kok kita dapati keluarga kita malah berantakan dan seterusnya, malah nggak tertib, nggak rapi. Tentu kita kemudian akan bertanya gitu, jadi gitu nih ngopoh nih ngomah gitu. Sampai yang belum lama ini kan Bangkalan nih, seorang suami pulang mendapati istrinya nggak ada sama laki-laki lain, akhirnya dibawa ke arit gitu kan. Nah, saya tidak membenarkan perbuatannya, cuman maksud saya sesuatu itu kalau kemudian nggak dipicu, tentu nggak akan terjadi. Makanya ketika saya sampaikan di satu kampung yang tadi itu mau ngubur jenazah itu aja harus nyajeni, saya bilang hati-hati loh Pak, kan kalau nyajeni kuburan dalam konteks seperti itu nanti Allah tersinggung, iso-iso mengke ambles kabeh jenazah dikubur bareng-bareng ning kono karo jenazah gitu. Ya mudah banget Allah kalau mau ngebleke lemah seperti itu kan, dan faktanya banyak toh, di mana-mana terjadi likuifaksi, longsor, mudah sekali Allah kalau mau melakukan kayak gitu. Makanya ketika kepala rumah tangga aja tersinggung bisa marah sedemikian rupa sampai istrinya dan selingkuhannya dibunuh gitu kan, maka Allah lebih marah lagi ketika seorang hamba itu berbuat kesyirikan. Karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke yang ketiga, yaitu mengenal Allah dalam nama dan sifatnya. Allah menyebutkan kalau Allah itu punya nama-nama. Di pertemuan yang paling pertama, Allah menyatakan innani ana Allah, aku ki Allah, la ilaha illa ana, tidak ada ilah yang boleh disembah selain aku. Nah, pada pertemuan kali ini saya mengutip firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna, Allah itu punya nama-nama yang baik, fad'uhu biha, maka kalau kamu mau berdoa mintalah dengan menyebut nama itu. Di sini menjadi dalil kalau jenengan mau mencari penyebutan selain nama atau kata Allah, maka di situ ada yang lain. Ning yang lain buatan sembarangan. Nah, makanya yang lain ini harus benar, dan benar harus sesuai dengan Quran dan hadis. Nah, ini yang kemudian disebut dengan Asmaul Husna. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Lah kowe nek Mas mau menyimpang enten. Hari ini ada Doktor Buya Rosim Hasim Rozi gitu kan, itulah pokoknya jenenge sapa. Dosen tafsir, coba. Dia mengatakan Muhammad itu bagian dari nama Allah. Jadi kalau jenengan pengen meminta ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, boleh. Itu menyimpang gitu. Karena tidak ada sahabat satupun, bahkan Rasul nggak pernah. Nek main dongo, aja mau nyebut Allah tok, engkau nyebut jenengku. Tidak ada Nabi menyatakan gitu, satu hadis pun tidak ada. Sahabat nggak pernah melakukan itu, tabiin nggak pernah, tabiin nggak pernah, dan ulama tidak ada yang melakukan itu. Ya mung ketok suci gitu. Dan itu pun adanya di Indonesia, makanya hati-hati. Ya, hati-hati juga. Dan ngapunten nggih, orang itu kalau sudah pintar menyusun kata narasi, dia punya gelar, rupanya rada ganteng sithik gitu kan. Nah, akhirnya ya banyak orang yang kemudian silau dengan itu. Nggak terpikir ini benar apa enggak, tapi pokoknya apa sing diomongke sip gitu kan. Makanya ngapunten nggih. Saya belum pernah lihat film ini, ada film niku walit-walit itu loh. Saya belum pernah lihat film ini. Tapi banyak orang Indonesia itu tersinggung, khususnya dai-dai sing ngoten niku. Kenapa? Ya karena dia mempraktekkan apa yang terjadi di film itu. Bagaimana kemudian dia menjadi tokoh agama, bukannya mengajarkan agama yang baik dan benar, tapi mengajarkan kultusisasi individu. Jadi dia minta dikultuskan, minta dihormati,
nek unjuk ada rantai pengen nggo rebutan, nek iso baturane banyu sikil nggo royokan gitu. Terus engko nek enek sing rada ayu diduding pek bojo gelem gitu. Nah itu loh, praktek seperti itu tuh di Indonesia itu banyak. Makanya film itu dibikin di Malaysia yang tersinggung orang Indonesia itu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya belum pernah lihat film ini, cuman cuplikannya saya lihat. Oh dia kelakuan orang Indonesia ngeten iki. Yang itu loh dai-dai yang ngoten iku. Makanya di sini Allah sudah mengingatkan ribuan tahun yang lalu ketika ayat ini turun, wa darul ladina yulhiduna fi asma'i. Hati-hati, ada orang yang menyimpang menyebut nama Allah. Ibaratnya kita nama kita Joko atau Teguh gitu. Celuk Bambang kok gak gitu kan. Bambang. Mboten mengo, sing nyeluk nesu kok ora mengo iki. Lah kowe iki nyeluk sapa kamu? Bambang. Jenengku sapa? Teguh. Wis ngerti jenengku Teguh kok celuk Bambang, ora bakal mengo gitu. Tapi gua nek jenenge Teguh Bambang. Nek jenenge loro Teguh Bambang ya kudune mengo gitu. Makanya ndak bakal mengo manusia, apalagi Allah. Makanya kemarin tuh saya tuh sedih Pak. Ada orang yang nggak paham ilmu ini. Ini jadi ilmu simple, tapi ya itu perlu keimanan dan perlu pemahaman untuk menerima. Ini saya ada acara apa namanya, melatih orang untuk nulis, gitu kan. Warnai duniamu dengan menulis, gitu. Saya jadi pembicara pertama. Itu kan bapaknya dari saya, gitu. Umurnya udah 75 tahun, tapi luar biasa semangat belajarnya bagus. Gitu. Wah macam-macam dipelajari. Cuman ini dia nggak belajar. Dia bilang gini, Mas, aku ya Mas, wiritan khusus. Napa niku iki? Ya pokoknya rata cerita nih. Lah napa ta maksudnya? Pokoknya apa nggak mau kuwi. Terus Gusti Allah langsung ngendikan karo aku. Wah, ini Mbah Belum versi Solo iki aku. Wah, parah ya. Lah niku napa? Ora, kok nek tak ajar kene sampean. Kok sampean nganggo kuwi? Oh Gusti Allah bingung, sing nyeluk aku sih kaya apa kowe ngono. Piye to ya aku. Dan sayangnya saya ketemunya di acara itu, jadi saya tuh batin kapan-kapan ketemunya tak oyak meneh gitu. Kalau tak ngerti, Yeswa jenengan pinten 75 cobi. 75 di atas pemahaman seperti itu. Artinya jenengan kemudian kalau memahami itu, umur kita itu enggak lama, Pak. Nabi mengatakan a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur kita itu antara 60 sampai 70. Wa aqullu ma yajuzu dalik, sedikit sing lewat sama iku. Enjing niki wau kula dapat WA napa mantan rektor saya di Jogja meninggal 69. Dan memang ketika kita lihat layu rata-rata ya 60-an 70-an sebagaimana kata Nabi SAW. Makanya ketika kita sudah di umur-umur kritis itu kok kemudian masih memiliki pemahaman akidah yang rusak, hati-hati Pak. Karena kalau udah akidahnya yang rusak itu di akhirat tidak ada obatnya gitu. Kalau kemudian ngapunten, kita punya dosa-dosa masa lalu, itu ampunan itu mudah buat Allah diberikan. Tapi kalau kerusakannya itu, dosanya itu adalah bab akidah, wah repot. Makanya Allah mengingatkan, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan nabi-nabi sebelum kamu, buat mereka yang nekat berbuat syirik, amalnya tak hapus. Dan dia akan menjadi orang yang merugi. Jadi sholat, puasa, haji, umrohnya nggak kepake. Kenapa? Menyimpang di urusan akidah. Makanya akidah ini harus hati-hati. Pramila jenengan nyari gurunya juga harus hati-hati. Ketika nyampaikan ada ayatnya, ada hadisnya. Kemudian ketika menjelaskan juga harus pelan-pelan. Karena kalau sampai jenengan juga tidak paham, gagal paham, nanti hasilnya malah ruwet gitu kan. Karena ada orang belajar akidah, pulang dari masjid, mulai ketemu Pak kafir Pak sampean tuh. Apa le ngono kan? Lah jenengan ra baiat karo imamku ngono. Lah kok iso? La Islam illa bil jamaah. Enggak ada Islam kalau enggak berjamaah. Wala jama'ata illa bil imarah, dan jamaah enggak sah kalau enggak ada kepemimpinan. Wala imarata illa bil imamah, dan imarah enggak sah kalau enggak ada imamnya. Wala imamata illa bil bai'ah, dan enggak sah imam itu kalau enggak dibaiat. Iki akidah Pak. Wah. Makanya jangan dapatin itu tau pelangitan pundi-pundi LDI 50 meter. Ini ku maksud saya. Makanya hati-hati. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sebutkan kelompok-kelompok dan orang-orang itu karena memang mereka mendakwahkan hal yang bertentangan dengan syariat. Sehingga jenengan harus hati-hati. Tapi sebagai seorang muslim, ketika ketemu ya tetap berinteraksi seperti biasa. Tidak boleh kemudian dibalas mengkafirkan. Makanya saya pernah ditanya, ada satu kampung niku masjidnya dan sekawan. Di kampung niku dusun. Niku sing tiga niku di, sing satu niku masjid netral. Orang NU, orang Muhammadiyah ngumpul di situ.
Nah saya ceramah di yang satu ditanya, Ustaz, kalau kemudian orang yang diisolat di sini boleh nggak? Ya boleh, wong yo Islam. Apa yang mereka lakukan kepada kita dengan mengkafirkan kita jarno ae gitu. Tapi kita nggak boleh melakukan apa yang sebaliknya. Itu loh akhlak orang Islam. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika jenengan punya tetangga nggih, orang kayak gitu udan terus jenengan tas kepemeane kok sesuk dikumbah nang wis ben gitu kan. Ben tambah resik gitu. Enggak usah dimasukkan hati gitu kan. Karena kalau jenengan masukkan hati, akhirnya loro hati, akhirnya hati ini jenengan malah sakit gitu. Enggak usah. Ya entaske taruh. Kok sesuk pemeneh ngoten napa? Sesuk udan meneh taske meneh kan keseling mbah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kemudian Allah mengingatkan bahwasanya apa? Sayudzawna ma kanu ya'malun. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Makanya nanti ada seorang sahabat itu, yaitu Mu'adz bin Jabal, bertanya ketika Nabi SAW mengatakan semua urusan itu bisa baik ketika kamu jaga ini loh, mulut ini, sambil Nabi menjulurkan lidah dipegang, jaga lisan ini. Kemudian Mu'adz bertanya, ya Rasul, apakah mungkin kita itu akan masuk neraka karena itu? Bahkan Nabi mengatakan, demi bapak dan ibu mosok kira ngerti, enek uang kecemplung neraka boro-boro lidahnya, enek uang kecemplung neraka nyungsep di mukanya juga karena lidahnya. Maka ketahuilah ya, bahwasanya Allah juga mengingatkan di sini, sayudzawna ma kanu ya'malun. Bahkan dalam ayat yang lain di Quran surat Qaf, Allah mengatakan mayal fidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang kalian lafadzkan dari sebuah perkataan, maka ada raqib dan atid yang mencatat. Sehingga ketika itu perkataan itu konteksnya adalah jenengan sedang membicarakan Allah, kok nggak sesuai, bahaya. Saestu. Lalu jenengan ora satu atau jenengan nyelelek Pak Presiden. Iku wonten undang-undangnya tentang lambang negara. Iso-iso di penjara. Niku ten donya, mulai ten akhirat, terus mboten enten obate ten akhirat, dekengan wis ra enek gitu. Maka Allah mengingatkan lagi pada Quran surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Disinilah gagalnya orang-orang yang mencari Tuhan dalam bentuk manusia, dalam bentuk makhluk. Allah menyatakan tidak ada yang serupa dengan Dia dan Dia maha mendengar lagi melihat. Artinya ketika jenengan hari ini melihat makhluk, punya tangan, punya mata, punya kepala, punya kaki, maka Allah nyatakan aku tidak sama dengan kalian. Kalaupun nanti Allah menyatakan yadullah fawqa aidikum, Allah punya tangan di atas tangan-tangan kalian, maka para ulama merumuskan bahwasanya tangan itu maklumun, tangan itu kita tahu gitu kan. Tapi kemudian wa kaifiyatu, tapi tangan Allah seperti apa, majhulun, kita tidak tahu. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimana tangan Allah itu bukan perkara yang dibenarkan dalam agama. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mempunyai tangan seperti ini, maka jangan pernah membayangkan tangan Allah juga seperti ini. Nah, kegagalan orang-orang kafir itu adalah mempersepsikan kalau Tuhan itu bentuknya sama kayak makhluk. Ada yang mempersepsikan kayak manusia, plek sama. Ada yang mempersepsikan kayak perpaduan sejumlah binatang, dari manusia, sirai, gajah, gitu kan. Ada juga yang kemudian badannya sama kepalanya orang tapi kakinya kuda gitu kan. Ada bahkan yang paling parah plek kayak kewan, jadi langsung ulo gitu, dewa gitu kan. Nah, maka yang seperti itulah orang yang gagal. Maka seorang muslim ketika memahami ayat ini, simpel, singkat, pendek, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, maka nanti dalam bab Dajjal, siapapun yang mengaku Tuhan tidak akan pernah diterima kalau bentuknya sama kayak yang sedang diajak ngobrol. Jadi Dajjal marani anak muda ngomong aku ki Tuhan sembahan aku, ora pateni des digeraji belah dua, kemudian dilewati, diloncati, dihidupkan lagi. Begitu kemudian sudah hidup, loh kowe mau urip tak pateni, saiki tak urip kene. Lah aku ki Tuhanmu sembahan aku, ora. Justru biyen aku itu biasa mempelajari tentang kamu dan tidak pernah ketemu kamu. Hari ini aku kok ndelok kamu dan kamu melakukan perbuatan itu kepadaku seperti yang biasa tak pelajari. Maka kata orang itu, hari ini aku lebih mantep nek kamu memang bukan Tuhan, kamu itu Dajjal. Dan kemudian dia memberikan indikasi, senajan kowe iso nguripke aku ning deloken lho matamu loro siji loro. Nah,
di situ kamu gagal untuk menyembuhkan dirimu sendiri, berarti kamu bukan Tuhan, karena Tuhan itu maha sempurna. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika kita membicarakan tentang ketuhanan Isa Al-Masih, maka Allah menyebutkan dengan kalimat simpel, karena yakulani to'am. Mereka berdua, Isa dan ibunya, itu makan makanan. Nek sudah makan makanan, niku mesti ada masalah dengan perutnya. Nek kokean mesti kerso ten wingking, BAB lah nopo gitu kan. Kalau kemudian kurang makan ya keluwen. Makanya nanti dalam Alkitab itu jare pun diulang-ulang, nek dia itu lapar, dia itu sedih, dia itu haus, dia itu ngantuk, itu semua sifat kemanusiaan. Nah, kalau itu sifat kemanusiaan, maka jelas dia bukan Tuhan. Apalagi jelas di situ ada sifat penghambaan. Bagaimana dia berdoa, bagaimana dia sujud, ada kata sujud itu. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersyukur dengan ada di posisi agama terakhir. Jadi kalau ada Old Testament perjanjian lama, ada New Testament perjanjian baru, dengan ada di The Last Testament perjanjian terakhir. Perjanjian terakhir antara Tuhan dengan hambanya, antara Allah dengan hambanya, yaitu melalui Quran. Itu yang kemudian diejawantahkan dalam bentuk agama, yaitu Islam. Yang inti dari Islam itu adalah mendakwahkan tauhid. Dan inti dari tauhid itu kemarin kita memahami Allah itu sebagai Rabb. Kemudian setelah itu kita hanya mendudukkan Allah sebagai satu-satunya ilah yang disembah. Dan kemudian yang ketiga sekarang ini kita mensucikan nama dan sifat-sifat Allah, tidak boleh kita samakan dengan makhluk. Makanya kula niku kadang nek ningali enten niku video lewat ngoten menungso nyembah sapi, nyembah ula, nyembah tikus gitu kan. Itu kula kadang mikir kok yo mesake men gitu loh. Nalar logika yang udah Allah berikan sampai Allah bahasakan fi ahsani takwim, walaqad khalaqnal insana fi ahsani takwim, sudah tak ciptakan dalam bentuk yang paling sempurna, kok yo malah justru menghamba pada sing gak patek sempurna, bahkan mungkin yo gak sempurna. Otak sapi itu kan tidak digunakan untuk berpikir kayak kita loh. Paling berpikir nek luwe kudu mangan, nek ngelak kudu ngombe kan gitu. Wayah napa ngapunten wayah birahi kudu kawin, kan udah sebatas itu binatang itu. Makanya kan disifati tentang orang-orang yang lahum qulubun, punya hati, la yafqahuna biha, walahum adanun la yasmauna biha, punya telinga, tidak digunakan untuk mendengar petunjuk, walahum ayunun la yubsiruna biha, dan punya mata tapi enggak kemudian digunakan untuk melihat hidayah. Kata Allah, ulaika kal an'am, mereka itu kayak binatang, balhum adol. Kenapa? Mereka selain kayak binatang, kata Allah, mereka itu bahkan lebih jelek. Kenapa dikatakan lebih jelek? Loh, kudune itu punya akal buat mikir. Kenapa enggak buat mikir, malah memilih jalan yang jelas-jelas keliru. Mosok nyembah tikus. Kalau nanti nek nang omah akeh tikus, enten tikus niku kalau kayak iling begitu nemplek kan. Nah, kita kan enggak boleh menyiksa ya. Jadi dengan napa istilahnya saking anyele karo tikus, untuk tikus dan jebakan tikus terus cemplungnya banyu niku mboten angsal. Maka harus gimana? Nek saya ya, harus dibunuh dengan cepat. Jangan gadah bedil manuk niku kayak dam bedil. Nek kula mboten enten ning rusak. Akhirnya kula golek kayu, kula nuthuk tok mati. Pas nuthuk niku kula karo mikir, ngene iki nek sing nyembah lho. Ngene iki nek sing mensucikan, bahkan dicepake kuilnya, dicepake panganannya. Artinya kita berbicara ini tidak dalam rangka gimana-gimana, kita untuk menguatkan iman kita gitu. Bukan kemudian untuk kemudian sekedar membahas orang lain, tapi lebih pada kita tuh pengen, saya khususnya pengen mengajak jenengan itu bersyukur nek jenengan itu sudah memilih pilihan yang benar. Sehingga adalah sebuah kekeliruan ketika misal ada orang sudah Islam tapi dia nggak paham Islam itu, lalu kemudian dicoba oleh Allah mungkin dengan harta, dicoba oleh Allah mungkin dengan keluarga, umat pusing akhirnya murtad, naudzubillah. Ampun, apapun yang jenengan terima di dunia ini, masalah yang datang kepada jenengan di dunia ini, apapun itu sudah Allah sebutkan bahwasanya orang Islam itu, manusia itu rangkaian hidupnya yaitu in asobathu syarra syakaro, kalau dapat yang baik dia bersyukur, wa in asobathu doro sabar, kalau dapat yang enggak enak dia bersabar. Maka selama kita masih hidup di dunia, kemungkinannya kalau nggak dapat nikmat ya dapat musibah, kalau nggak dapat kesedihan ya kebahagiaan, kalau nggak lapar ya kenyang. Udah, mesti masalah itu ada. Dan nanti dalam hadis disebutkan kalau kita itu akan selalu dicoba oleh Allah terus sampai akhirnya kita menutup mata dengan tidak membawa dosa. Karena yang namanya musibah itu kemungkinan satu di antara dua, mengangkat derajat
atau menghapus dosa. Nah tinggal kita, nek kita kok kayak dosa nggih mungkin niku menghapus dosa. Tapi kalau kita nggak banyak dosa, mudah-mudahan itu adalah kita itu mengangkat derajat. Makanya cobaan dalam konteks para nabi itu bukan adab, itu untuk mengangkat kedudukan mereka lebih tinggi lagi sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas perjuangan mereka di jalan Allah. Makanya nanti Nabi mengatakan bahwasanya idza ahabba abdin innallaha idza ahabba abdin, Allah itu kalau mencintai seorang hamba ibtalahu, Allah akan mencobanya. Nah, hamba yang dicintai Allah tentu yang pertama para nabi, kemudian yang kedua para aulia, para wali di sini para ulama, orang-orang yang istiqomah di atas agama dan mendakwahkannya. Makanya dengan akan dapati banyak kiai, guru, ustadz itu yang kemudian sakitnya sok-sok aneh-aneh gitu. Itu ampun jenengan candai, ya adab iki kok kayak mangan berkat boten gitu kan. Itu cobaan dari Allah untuk meningkatkan derajat mereka insya Allah. Dan termasuk para nabi, kita nggak boleh kemudian candai aneh-aneh. Makanya Nabi SAW itu sampai di akhir hidupnya, di akhir hayatnya Allah kasih sakaratul maut. Dan kuna orang orientalis bahas loh Muhammad loh, meh mati wis gawe rekoso. Tapi para ulama tidak membahasakan seperti itu. Para ulama menyebutnya bahwasanya itulah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW sebagai bentuk pemuliaan beliau, di mana nanti beliau akan ditempatkan di tempat yang tidak bisa diungguli oleh siapapun. Karena di akhir hidupnya pun beliau masih mendapatkan cobaan. Bahkan sebagai kepala rumah tangga pun beliau juga dicoba secara ekonomi, ya, di akhir hidupnya itu tidak bisa memberikan nafkah buat istri-istrinya. Akhirnya ngutang gandum ke orang Yahudi. Dan beliau punya kehormatan untuk tidak ngemis. Padahal beliau punya sahabat yang kaya, Abdurrahman bin Auf, punya sahabat yang kaya, Utsman bin Affan. Niku nek cara ngomong man Utsman aku njaluk gandum niku kok mung sak karung. Sak truk mungkin dikei. Boten bayar. Tapi beliau punya karakter ndak mau minta-minta. Maka beliau datang ke tokonya orang Yahudi, di Yahudi aku tuku gandummu ning gandeng randedit, aku nyilih sik ngutang ning iki jaminanku iki lho, baju besi. Maka begitu kemudian beliau SAW wafat, baju besinya masih di tangan orang Yahudi. Tentu para sahabat yang tahu itu ya sedih. Sedih karena apa? Ngerti ngono malah kula paringi, tapi kan mboten ngertos. Sehingga yang terjadi ya sudah harus ditebus. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kok pilih nikirin yang saya sampaikan, ya, insyaallah nanti kita sambung, kita perdalam lagi tentang 3 hal ini. Bahkan ngapunten jane nek jenengan misalnya enten pertanyaan jenengan mau tanglet nggih mboten ana apa pas kula ngobrol sampaikan Mas ini piye Mas, agar kemudian kajian kita itu tidak terlalu monoton tapi bisa lebih slow, lebih santai. Wabillahi makaten ingkang saged kula aturaken mugi-mugi bermanfaat. Kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Akhirul kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.